Bayangkan waktu sebelum waktu ada. Sebelum ada bintang, galaksi, atau bahkan atom yang membentuk tubuh kita. Inilah keadaan alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Titik yang sangat padat dan panas yang disebut singularitas. Kemudian, dalam peristiwa dahsyat yang kita sebut dentuman besar, semuanya dimulai. Alam semesta meledak keluar, mengembang dan mendingin dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangkan sebuah balon dengan titik-titik yang digambar di atasnya. Saat kamu meniup balon, titik-titik itu bergerak semakin menjauh, seperti galaksi-galaksi yang bergerak menjauh di alam semesta kita yang mengembang. Dentuman besar adalah awal dari semua yang kita ketahui dan lihat di sekitar kita, kelahiran alam semesta kita. Pada saat-saat pertama setelah dentuman besar, alam semesta adalah sub-energi dan partikel elementer yang kacau dan panas yang tak terbayangkan. Tetapi ketika alam semesta mengembang, ia juga mendingin. Pendinginan ini sangat penting, karena memungkinkan pembentukan blok bangunan materi yang pada akhirnya akan memunculkan bintang, galaksi, dan kehidupan itu sendiri. Saat alam semesta mendingin, energi mulai berubah menjadi materi, mengikuti persamaan terkenal Einstein, E sama dengan mc². Proses ini memunculkan lautan partikel fundamental, seperti quark, elektron, dan neutrino. Seiring waktu, alam semesta cukup dingin bagi quark untuk bergabung dan membentuk proton dan neutron. Proton dan neutron ini pada akhirnya akan menjadi blok bangunan atom. Ini terjadi sekitar 3 menit setelah dentuman besar, dalam zaman yang dikenal sebagai nukleosintesis, dentuman besar. Selama waktu ini, proton dan neutron bergabung membentuk inti unsur-unsur paling ringan, hidrogen, helium, dan sejumlah kecil litium. Alam semesta masih terlalu panas bagi elektron untuk mengikat inti-inti ini dan membentuk atom yang stabil. Tidak sampai alam semesta cukup dingin bagi elektron untuk ditangkap oleh inti atom, barulah atom-atom pertama lahir. Sekitar 380.000 tahun setelah dentuman besar, alam semesta cukup dingin untuk peristiwa penting terjadi. Elektron bergabung dengan proton dan neutron, menandai kelahiran atom-atom pertama, terutama hidrogen dan helium. Era rekombinasi mengubah alam semesta dari kabut plasma menjadi awan kosmik yang transparan. Foton dapat melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa yang luas. Cahaya yang sekarang kita amati sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Gravitasi adalah arsitek alam semesta, menyatukan materi dari jarak yang sangat jauh. Di alam semesta awal, gravitasi bekerja pada daerah yang lebih padat dari gas hidrogen dan helium, menarik mereka bersama-sama menjadi gumpalan yang semakin padat. Saat gumpalan-gumpalan ini runtuh, mereka memanas, dengan atom-atom bertabrakan dengan frekuensi dan kekuatan yang meningkat. Suhu di inti awan yang runtuh ini melonjak hingga jutaan derajat, cukup panas untuk memicu fusi nuklir. Fusi nuklir adalah proses yang menggerakkan bintang. Dalam panas dan tekanan yang hebat di jantung bintang, atom-atom hidrogen dipaksa untuk melebur bersama, menciptakan helium, dan melepaskan energi yang sangat besar dalam bentuk cahaya dan panas. Bintang-bintang pertama yang menyala di alam semesta kemungkinan besar sangat berbeda dari bintang-bintang yang kita lihat hari ini. Bintang-bintang awal ini adalah pionir kosmik, menempa unsur-unsur berat pertama di inti mereka yang berapi-api. Saat bintang-bintang menyala dan menjalani hidup mereka, mereka menjadi terikat secara gravitasi satu sama lain, membentuk kumpulan bintang, gas, debu, dan materi gelap yang sangat besar, galaksi. Galaksi Bima Sakti kita sendiri, sebuah galaksi spiral berpalang, hanyalah satu dari miliaran demi miliaran galaksi yang menghuni alam semesta yang dapat diamati. Galaksi-galaksi ini tidak tersebar secara acak di seluruh ruang angkasa. Mereka diatur ke dalam struktur yang luas, yang dikenal sebagai gugus galaksi dan gugus super, membentuk jaring kosmik yang membentang di seluruh alam semesta. Alam semesta awal adalah masa pembentukan galaksi yang intens. Ketika awan gas purba runtuh dan terfragmentasi, memunculkan susunan bentuk dan ukuran galaksi yang mempesona. Galaksi-galaksi bertabrakan dan bergabung, memicu semburan pembentukan bintang dan membentuk alam semesta seperti yang kita lihat hari ini. Di dalam galaksi-galaksi ini, generasi bintang baru lahir dari abu para pendahulunya. Alam semesta menjadi semakin kompleks, berevolusi dari lautan hidrogen dan helium, menjadi kosmos yang penuh dengan bintang, galaksi, dan potensi kehidupan itu sendiri.
Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan molekul raksasa mulai runtuh karena gravitasinya sendiri. Awan ini berkontraksi dan berputar, membentuk piringan gas dan debu. Di pusat piringan ini, sebuah protobintang menyala, menandai kelahiran matahari kita. Sisa gas dan debu terus berputar di sekitar matahari muda. Partikel-partikel kecil ini bersatu menjadi planetesimal, blok bangunan planet. Di wilayah dalam, planetesimal berbatu membentuk planet terestrial, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Di luar garis es, planetesimal yang kaya es membentuk raksasa gas, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bumi terbentuk di tata surya awal yang kacau, dibombardir oleh asteroid dan komet. Pada tahun 1920-an, astronom Edwin Hubble membuat penemuan inovatif yang merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta. Dengan mengamati galaksi-galaksi yang jauh, ia memperhatikan bahwa cahaya dari galaksi-galaksi ini diregangkan atau bergeser merah, menunjukkan bahwa mereka bergerak menjauh dari kita. Terlebih lagi, semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia tampak surut. Pengamatan ini mengarah pada kesadaran yang mendalam alam semesta tidak statis, tetapi mengembang. Bayangkan memanggang sepotong roti kismis. Saat roti dipanggang dan mengembang, kismis yang tertanam di dalamnya bergerak semakin menjauh. Demikian pula, saat alam semesta mengembang, galaksi-galaksi di dalamnya bergerak menjauh satu sama lain. Pengembangan alam semesta memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang kosmos. Ini menunjukkan bahwa alam semesta dulunya jauh lebih kecil dan lebih padat daripada sekarang, semakin mendukung teori Big Bang. Menentukan usia alam semesta adalah upaya yang kompleks, mengharuskan kita untuk mengukur jarak yang sangat jauh dan skala waktu kosmik. Untungnya, alam semesta telah memberi kita beberapa jam kosmik yang memungkinkan kita memperkirakan usianya. Salah satu jam tersebut adalah pergeseran merah galaksi yang jauh. Dengan mengukur seberapa banyak cahaya dari galaksi-galaksi ini telah diregangkan saat bergerak melalui alam semesta yang mengembang, kita dapat memperkirakan jarak mereka dan, dengan perluasan, berapa lama yang lalu cahaya yang kita lihat dari mereka dipancarkan. Jam kosmik lainnya adalah radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Cahaya redup dari dentuman besar ini memberikan gambaran tentang alam semesta saat baru berusia 380.000 tahun setelah dentuman besar. Perkiraan terbaik saat ini untuk usia alam semesta adalah lebih kurang 13,8 miliar tahun. Alam semesta, yang lahir dari dentuman besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari subenergi dan partikel yang panas dan padat, ia telah berevolusi menjadi kosmos yang luas dan rumit, yang penuh dengan bintang, galaksi, planet, dan setidaknya di satu planet, kehidupan. Kita telah melakukan perjalanan dari saat-saat pertama penciptaan, hingga pembentukan bintang, galaksi, dan tata surya kita sendiri. Kisah alam semesta adalah bukti kekuatan gravitasi, fusi nuklir, dan perjalanan waktu yang tak henti-hentinya. Ini adalah kisah yang terus terungkap, dengan penemuan-penemuan baru yang terus-menerus membentuk kembali pemahaman kita tentang kosmos dan tempat kita di dalamnya. Masih banyak yang tidak kita ketahui tentang alam semesta, mulai dari sifat materi gelap dan energi gelap, hingga kemungkinan kehidupan di luar bumi. Tetapi satu hal yang pasti, alam semesta dalam 13,8 miliar tahun tidak pernah berhenti membuat kita takjub dan tidak diragukan lagi akan terus menginspirasi kita untuk generasi yang akan datang. Saat kita melihat ke masa depan, alam semesta menyimpan kemungkinan yang tak terbatas. Nasib alam semesta itu sendiri masih belum pasti. Akankah ia terus berkembang selamanya? Semakin dingin dan gelap saat galaksi-galaksi melayang semakin menjauh. Atau akankah ia akhirnya berbalik arah, runtuh kembali ke dalam dirinya sendiri dalam Big Crunch, hanya untuk mungkin dilahirkan kembali dalam Big Bang lainnya. Sementara itu, di dalam galaksi kita sendiri, bintang-bintang baru sedang lahir, diunggulkan dengan unsur-unsur yang ditempa di jantung bintang-bintang yang telah lama mati. Di sekitar beberapa bintang ini, sistem planet sedang terbentuk, mungkin menyimpan potensi kehidupan untuk muncul kembali. Alam semesta adalah tempat yang luas dan menakjubkan, penuh misteri dan keindahan. Saat kita merayakan ulang tahun alam semesta, marilah kita juga merayakan semangat penemuan manusia yang tak terbatas,
yang mendorong kita untuk menjelajahi kosmos dan merenungkan tempat kita di dalam permadani alam semesta yang agung.